Assalamualaikum warahmatullah. Iya, jiwa, sadar, hati dan ruhani ini Bu ya. Ya. Ini dalam bahasa Arab variasinya banyak banget ya. Ada ihsas, ada domir, ada fuad, ada qalb. Banyak banget ini. Apalagi? Ada lagi apalagi? Asy'ur. Ini semuanya itu adalah gejala-gejala itu semuanya ya. Ada fuad, ada qalbun, ada syuur, ada dhamirun, ada ihsas, kita ada jiwa, ada rasa, ada apa macam sanubari, ya ada hati. Sesungguhnya adalah satu. Intinya yang itu adalah roh sendiri. Nah, yang menghidupkan hati, menghidupkan rasa itu semuanya roh. Panca indera itu karena ada roh, jadi ada energi ya, seperti energi. Jadi kalau satu energi, satu materi yang tidak punya massa, kan namanya partikel elementer, nggak punya massa seperti foton itu kemudian. Yang hakikat daripada apalagi itu roh ya, dari sisi fisika partikel saja masih terlalu banyak kita memahami partikel-partikel elementer yang tidak bermassa itu sendiri ya. Kita hanya memahami gejala-gejalanya saja. Nah, oleh karena itu nanti pada akhirnya yang namanya hati ini panca indera kita melihat, hati bisa melihat, bisa tercover oleh hati. Telinga mendengar pakai apa? Pakai telinga kan? Hati juga bisa mendengar. Tangan bisa merabakan, merasakan. Hati juga bisa merasakan. Jadi ada satu potensi, satu energi di dalam hati kita bisa mengcover semuanya. Hati juga bisa memahami, otak bisa memahami, tetapi hati kita bisa memahami. Ya, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Ya, karena tidak di ini. Lahum qulubun la yasma'un wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Jadi justru malah panca indera kita ini bisa macet. Yang tidak pernah berbohong itu adalah hati kita. Maka dzabal fuadu mara'a, hati kita tidak pernah bisa dibohongi kok. Selalu itu yang lebih benar. Jadi bagaimana kita mendefinisikan sampai sekarang namanya ilmu jiwa, setelah sepakat para ahli baik psikolog maupun psikiater sealam dunia itu tidak ada dan belum ada yang bisa mendefinisikan jiwa. Bahkan ilmu jiwa sendiri itu ilmu yang tidak bisa menerangkan jiwa. Yang diterangkan adalah gejala-gejalanya saja. Roh juga tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita lihat dengan mikroskop nggak ada. Tetapi gejala-gejalanya bisa kita lihat. Kita bisa bergerak, kita marah, kita melihat, kita mendengar, kita jatuh cinta dan sebagainya. Oh, berarti Anda ini di dalam diri Anda ada roh di dalamnya. Tapi mana rohnya tidak akan bisa dilihat dengan mikroskop. Ya kan begitu. Kalau partikel elementer memang tidak bermassa, tetapi kan bisa dilihat dengan mikroskop yang super canggih, bisa kelihatan. Bahkan foton sendiri di dalam itu ada quark, itu bisa terlihat juga. Ya, sekalipun tidak bisa dengan mata telanjang, tapi bisa terlihat. Kalau roh sama sekali dengan mikroskop apapun tidak akan bisa dilihat. Yang bisanya gejala-gejalanya saja. Oleh karena itu, yang ini namanya perasaan, yang ini namanya ingatan, yang namanya kerinduan, namanya kebencian, namanya rasa dendam, ini rasa takut, ini was-was. Itu semuanya adalah kita yang memberi nama-nama semacam itu. Bahkan saya sendiri
dibandingkan dengan bahasa Arab, banyak simbol-simbol yang dalam bahasanya nggak ada. Cemas, gundah gulana, merana, pilu, sengsara, apalagi ratusan loh. Ya itu tidak ada, kita istilahnya belum kita ada semacam itu. Jadi artinya bahwa kita jangan memaksakan harus tahu seperti apa. Yang penting kita cukup dengan indikator-indikatornya saja. Ilmu pengetahuan yang kita bangun di dunia ini adalah tidak mesti secara langsung, secara physically kita lihat materinya. Bahkan kebanyakan ya, ilmu pengetahuan kita bangun berdasarkan paradigma. Hanya menyusun premis-premis, menguji setiap premis dan menyusunnya sampai pada satu konklusi atau kesimpulan. Kita tidak pernah melihatnya materi itu. Dan kita jangan memaksa harus. Begitu kita melihat ada asap, sudah kita yakini berarti di situ ada apa. Kita yakin ada apa. Mana buktinya? Saya melihat asap. Tetapi enggak melihat asap. Enggak, ya enggak mesti harus. Terlalu banyak kita. Anda dulu pernah enggak merasa gelap gulita dalam perut ibumu? Enggak kan? Kita nggak melihatnya kan? Tapi yakin nggak? Iya. Karena ketika Anda sudah dewasa, Anda melihat bagaimana bayi dilahirkan, bagaimana sebesar apa perut ibu dan sebagainya. Kalau orang itu IQ-nya berapa? Mengukur IQ juga nggak bisa dibuka, dihitung seperti menghitung matematika 1, 2, 3 ngitung biting, ya kan? Kita kan dengan pertanyaan, karena kita nilai, oh ini IQ-nya ini 110 lah, ya sedang lah, ya. Kalau 100 kan pas-pasan, 110. Kalau ini 120 cerdas, ini 130. Ini dari mana tahunya? Dari bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi banyak berbagai kesimpulan-kesimpulan ilmiah, kita hanya mengenal indikator-indikatornya saja. Itulah kira-kira. Nah, akan tetapi itulah makanya karena ilmu itu dibangun berdasarkan paradigma yang baik eksperimentalis maupun paradigma yang non eksperimentalis. Makanya sifat ilmu tetap bahwa ilmu tidak punya kepastian yang mutlak. Kapan-kapan selalu direvisi. Tidak ada ilmu yang pasti. Ilmu fisika yang disebut pasti ternyata sekarang tidak pasti. Kapan-kapan selalu direvisi. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut yang sempurna. Kita hanya mampu melihat dari sudut tertentu. Itulah kira-kira sifat keilmuan. Ya, gitu. Sudah terjawab semuanya? Baik.